Erick Thohir atau Lanyala, Bung? Ini politis ini. Saya sendiri nyalon deh. Nah, kenapa kemudian kita ketika bicara timnas itu bukan lagi bicara soal bahwa latihan passing bukan, latihan fisik bukan, tapi soal bagaimana gelar yang didapatkan. Terus kemudian juga kan timnas sempat Sintayong bahkan keceplosan katanya bahwa ini harus kita memberikan gelar juara karena PSSI tidak punya duit. Ya emang gimana mau punya duit ketika kompetisinya cuma satu sumbernya. Dari masing-masing klub harus mulai diberikan soal regulasinya. Dia harus mendapatkan pelatihan soal bagaimana bahwa ini pelanggaran enggak, ini pelanggaran enggak, ini pelanggaran, ini kartu kuning, kartu merah, ini bisa penalti, dikasih tahu law of the game-nya. Matang dulu di dalam, baru kemudian mereka bertarung di luar. Jangan kemudian belum siap bertarung di luar, dipaksa untuk keluar, tiba-tiba mereka balik dalam kondisi tidak siap. Toh materi pemainnya nggak akan sama, kan materi pemainnya nggak akan berubah. Iya. Emang tiba-tiba terus kemudian dalam waktu setengah tahun ada Messi datang ke Indonesia, ada Ronaldo, nggak mungkin, materi pemainnya sama. Ada Ronaldo Kuate, itu pun sekarang udah nggak dipanggil lagi kan? Iya, jadi kan nggak mungkin tiba-tiba ada pemain ajaib, nggak mungkin dalam setengah musim. Jadi materi pemainnya pasti sama. Nah, kalau materi pemainnya dianggap mentok, ya berarti harus mencari sesuatu dong. Kalau kita punya motornya kita anggap standar nih. Kemudian kita datang ke mekanik, saya pengen upgrade motor ini dong gitu. Terus kemudian ada bengkel A, ada bengkel B. Ini at least pengibaratan ya, meskipun tidak sama juga. Ada bengkel A, bengkel B. Saya bisa maksimalkan motor mesinmu ini dengan sampai 150 cc. Saya nggak tahu mesin detail kan. Tapi kemudian ke bengkel B, saya bisa maksimalkan 180 cc. Alasannya apa? Dia kemudian memaparkan secara detail kan, bla bla bla. Oke, rasional nggak? Federasi mengambil keputusan. Salah nggak? Enggak. Kan kita bicara gelar. Jadi kenapa kemudian harus memaksakan diri dengan materi yang sama? Kita masuk, wah ini masih pro. Iya, tapi kan sudah mentok tuh di AFF tuh gitu. Jadi ya, itu alasan kenapa saya mengatakan bahwa kalau U20 gagal, STI juga harus ikut mengakui kegagalan itu. Nggak perlu untuk STI rame-rame lah. Cukup lah dia mengatakan, oke saya enough, saya gagal ya. Saya cukup diberikan kesempatan. Jangan dibela STI, kasihan STI CV-nya. Jadi turun dari Indonesia, enggak bos, Luis Felipe Scolari itu pelatih juara dunia, dia juga ngelatih tim Arab, dia gagal, dia selesai kok. Apa terus kasihan sama Felipe? Enggak juga. Carlos Queiroz betul. CV-nya kurang bagus apa, Bung? Kurang bagus apa? Betul. Tiba-tiba kasihan Queiroz. Ya iya, tapi kan itu resiko pelatih. Dia difasilitasi untuk meningkatkan prestasi, bukan difasilitasi untuk diberi kasihan. Ya resiko pelatih lah. Siapapun melakukan itu. Peter Witt pernah mengalami di Indonesia kok. Ivan Kolev pernah mengalami di Indonesia kok. Ya biasa aja menurut saya. Jika harus menyebut satu nama, pelatih yang ideal. Saya sih nggak bisa dalam definisi itu ya. Keinginan pribadi Bung Ma'ruf ya? Banyak sih beberapa nama yang menurut saya sih ya masih di putaran Asia Tenggara dan mungkin masih tercapai lah. Saya cenderung mengatakan bahwa Paul King itu bisa menjadi opsi. Kita lihat yang paling dekat lah, meskipun kan ketika Peter Witt bersama dengan Thailand dia bisa memberikan gelar juara, tapi ketika Indonesia gagal juga. Tapi menurut saya ada beberapa nama. Korea Selatan menurut saya tetap menjadi pelatih yang bisa menjadi referensi. Mungkin Park Hang-seo dengan segala kontroversinya, tapi kita lihat bagaimana cara dia untuk membangun Vietnam dalam waktu dekat. Dia kelihatan visinya loh. Dia pernah dalam sebuah wawancara itu dia ingin bagaimana sepak bola Vietnam itu berkembang. Dia memaparkannya dalam wawancara dengan media Korea. Dia mengatakan bahwa pertama misalnya dengan struktur liga, kedua dengan memberikan kesempatan pemain mereka untuk bermain di luar negeri. Dia menyebutkan secara itu. Nah, menurut saya itu adalah pelatih yang perlu diberikan kesempatan, entah itu dengan kombinasi misalnya atau dengan kombinasi bisa aja mereka dikombinasikan lagi seperti sama ketika mereka sama-sama di Korea kan. Dan Park Hang-seo menurut saya juga pelatih yang dia pernah bekerja sama dengan pelatih Gus Hiding yang punya kualitas. Oh, Park Hang-seo berarti nih Bung Ma'ruf sehati nih sama Bung Harfa nih. Oh gitu ya. Kita bicara gini loh. Saya mungkin orang mengatakan bahwa saya termasuk mungkin dengan apa yang saya katakan bahwa saya terlalu lebih suka pada hasil akhir. Tapi level timnas itu bicara hasil akhir, Bos, bukan bicara soal pembinaan, Bos. Ya, proses. Kalau pembinaan timnas itu adalah end of process. Harus lebih cepat prosesnya atau memang beberapa proses itu harus di-cut sebenarnya. Harus end of process. Jadi timnas itu memang harus apa yang kita lihat dari sepak bola nanti keluarnya di timnas. Semua pelatih akan mengalami hal yang sama karena nggak mungkin kemudian kita capek-capek kok. Memang klub menjadi perhitungan, tapi ketika bicara klub itu adalah prestasi individunya. Ketika misalnya Bali United tiba-tiba mereka menjadi juara Liga Champions Asia, itu prestasi klub. Tapi ketika bicara timnas itu prestasi negara. Karena itu adalah end of proses dari sepak bola itu adalah di timnas Indonesia. Nah, kenapa kemudian kita ketika bicara timnas itu bukan lagi bicara soal bahwa latihan passing bukan, latihan fisik bukan, tapi soal bagaimana gelar yang didapatkan. Nah, Park Hang-seo memberikan gelar di Piala AFF, memberikan gelar di SEA Games,
dan kemudian membuat tim ini lolos ke Piala Asia, kemudian membuat tim Vietnam kemudian lolos ke putaran kedua atau ketiga Piala Dunia dan bertemu dengan tim-tim Korea Jepang. Dia menunjukkan itu dalam waktu yang tidak terlalu lama. Jadi wajar menurut saya ketika dia adalah salah satu pelatih yang menurut saya CV-nya bagus untuk mengelola tim ini. Sama-sama dari Korea, sama-sama sangat kuat dengan misinya dan sangat kuat terhadap pemainnya. Dan dia adalah tipikal pelatih yang kemudian melindungi pemainnya. Dia tahu memaksimalkan potensi pemainnya. Sampai kalau misalnya gini, ketika saya ngobrol dengan teman-teman, biar panjang kan, kita ngobrol dengan teman-teman gini, ketika Van dan Ho, nomor 5 Korea, nomor 5 Vietnam, Don Van Hao. Nah, ketika dia disebut sebagai pemain yang paling troublemaker, pemain yang paling keras, dan dia pemain yang paling licik, dan itu kan bukan hanya ketika menghadapi Indonesia, tapi menghadapi Malaysia dia melakukan itu kan. Nah, kalau kita melihatnya, pasti wasit akan memberikan perhatian kepada pemain ini, ya kan? Pasti komisi wasit akan bilang, komisi wasit dari FIFA, pemain ini sering bikin masalah ya, kemarin sempat ada kontroversial ya, tolong diawasi. Harus dikasih atensi lebih. Pasti kan? Inzaghi dulu ketika sering ngomong pasti kasih atensi lebih kan. Nah, saat dia sudah diberikan atensi lebih, terus ketika menghadapi Indonesia bisa bermain dengan karakter yang sama dan tidak mendapatkan kartu kuning, kira-kira yang pintar siapa? Apakah wasit yang bela Vietnam? No. Ya. Yang pintar adalah pemainnya. Karena dia tahu regulasi nih. Saya tahu bahwa pelanggaran saya ini hanya akan dapat peringatan, akan dapat kartu kuning atau akan dapat kartu merah. Pelanggaran saya akan hanya pelanggaran free kick atau sampai penalti. Dia tahu itu. Menurut saya pikir gitu. Sama seperti orang hukum. Orang hukum itu yang dicarikan bukan 100% membebaskan dirinya dari kesalahan atau membebaskan kliennya dari kesalahan, tapi meringankan. Atau memberatkan. Artinya bahwa pemain Vietnam itu tahu nih, saya tahu regulasinya sehingga wasit tidak bisa memberikan hukuman yang di luar regulasi yang ditentukan. Cerdas. Nah, apakah pemain kita cukup cerdas untuk melakukan itu? Bayangin, saya nonton pertandingan Persija lawan Persib Bandung, horor saya nonton. Ngambil bolanya bos, niatnya untuk mencederai, kesannya niatnya mencederai. Itu menurut saya, jadi jangan selalu ketika wasit itu kemudian membiarkan pemain melakukan pelanggaran, bukan karena selalu kemudian berpihak Vietnam, enggak. Tapi memang jangan-jangan pemain Vietnam ini cukup cerdik untuk membaca regulasi dan menyiasati regulasi. Teman-teman lagi sering lihat, dulu ada sempat misalnya bagaimana cara pemain Barcelona untuk diving, kan dilatih. Iya, betul. Nah, jangan-jangan kita pada level itu nggak nyampe pada level itu nih. Kita belum bermain di area itu. Belum bermain di area itu, sementara Vietnam Thailand sudah bermain di area itu. Bun Matan boleh keras, tapi kan kerasnya pinter. Artinya apa? Bahwa jangan-jangan kita tidak pada level itu nih, gitu loh. Jadi memang bukan mutlak kesalahan Sintayong, tapi jangan-jangan harus ada divisi wasit yang berpikir, ini kamu pelanggaran, ini enggak, ini kamu bisa melakukan ini pada level tertentu seperti ini. Itu harus diberikan kepada pemain supaya apa? Mereka ketika di level itu mereka tahu nih intensitasnya. Ini penalti, waduh, resiko nih. Jangan selalu ketika di kotak penalti terus takut pelanggaran penalti dibiarin. Nah, Indonesia seringnya di Liga Indonesia nih, setiap pelanggaran ketika tuan rumah yang dilanggar, apapun pelanggaran yang jadi penalti, iya benar, tapi kan ada regulasinya. Bayangin menghadapi Malaysia tiba-tiba gini, dia lihat wasit itu tek gitu. Atau dia lihat posisinya, wasit di mana nih? Apakah di belakang saya atau di posisi wasit di mana nih? Jadi ketika dia fall, wasit nggak akan dalam posisi ideal karena nggak pakai VAR. Intelijensi. Tapi kira-kira dengan skuad kita yang ada sekarang ada potensi ke arah situ nggak, Bu? Bukan ada potensi terus dimunculkan. Artinya bahwa sekarang mulai makanya harus dilakukan perbaikan secara menyeluruh, bahwa misalnya dari masing-masing klub harus mulai diberikan soal regulasinya. Dia harus mendapatkan pelatihan soal bagaimana bahwa ini pelanggaran enggak, ini pelanggaran enggak, ini pelanggaran, ini kartu kuning, kartu merah, ini bisa penalti, dikasih tahu law of the game-nya. Karena kan tidak berubah law of the game itu peraturan. Jadi pemain harus diberikan edukasi supaya mereka tahu peraturan-peraturan bahwa ini jalan, ini kartu hijau, kartu merah, kartu kuning atau kartu hitam nih. Ini penalti enggak, penalti seperti apa nih? Harus diberikan pemahaman itu supaya nanti mindset-nya menjadi sama. Jadi ketika di level timnas, itu mereka juga ketika melakukan pelanggaran, bukan pelanggaran yang berakibat kartu kuning. Karena biasanya ini sering saya sampaikan juga bahwa kenapa kita butuh kualitas wasit yang bagus di kompetisi, supaya ketika kita di main yang level lebih tinggi, kita juga bagus kualitas pemain kita. Ketika di kita kadang kartu yang pelanggaran keras tidak mendapatkan kartu merah, hanya kartu kuning, di level luar negeri biasanya kalau wasitnya FIFA kartu merah, itu kerugian. Yang biasanya di kita menjadi penalti tapi di luar negeri tidak penalti, kita menjadi ragu-ragu mengambil keputusan. Ketika harusnya tidak penalti tapi di kita sering penalti, kita sering melakukan kesalahan-kesalahan yang kemudian membuat pemain itu menjadi refleks. Kita kan automatically, karena sepak bola itu kan berdasarkan
kebiasaan kan. Itu kan mereka sudah sistematik. Seperti misalnya orang passing. Kenapa Messi bisa passing dengan pas? Karena kan dilatih terus. Nah, pemain kita juga gitu harus dilatih feelingnya terkait dengan law of the game yang supaya ketika di level internasional mereka bisa melakukan hal yang memang ini bisa, ini nggak bisa, ini kartu merah, kartu kuning. Jadi mereka bisa mengambil keputusan yang tepat, pelanggaran yang tepat supaya tidak mendapatkan kerugian untuk Indonesia. Dengan kualitas yang sekarang, kira-kira kita bisa berbicara lebih gak di Artinya Piala kalau Piala Asia U20. U20 dulu, kita gak usah jauh-jauh. Kita kan berada di pot berapa? Karena kita tuan rumah ya, tapi kan agak berat. Tapi kita harapan kita lah, kalau bicara timnas sekarang tidak bisa bicara soal rasional dan tidak rasional. Saya lebih bicara pada tidak rasional. Jadi saya berharap bahwa kita mendapatkan hasil yang terbaik supaya ini bisa menjadi pelipur lara dari semua huru hara di sepak bola Indonesia. Dan kemudian jadi semacam pengobat luka luka, dan selalu kita berharap seperti itu, meskipun selalu berharap terbang tinggi kemudian jatuh lagi, sakit lagi, kemudian berharap lagi, jatuh lagi, berulang-ulang seperti lingkaran. Tapi sebenarnya bahwa pengorbanan apa yang terjadi di insiden Kanjuruhan, kemudian kita dihantam COVID, kemudian sekarang juga dengan semua karut marut yang ada di sepak bola Indonesia, kita ada matahari di sana dan kita berharap kita bisa melihat matahari itu di sepak bola Indonesia. Mantap. Sepertinya kita minum dulu Bung lah. Seru banget nih obrolannya nih Bung nih. Moga-moga durasi nggak lebih ya. Biar nggak susah ngekatnya. Iya Bung. Kita lanjutkan obrolan kita. Kita tahu kemarin ada salah satu pemain yang menurut saya bisa menjadi satu bintang lah nanti ke depannya. Kalau boleh saya sebut ada Ramadan Sananta. Ya. Menurut Bung Ma'ruf. Iya, salah satu pemain yang sempat menjadi perbincangan, berusia sudah 20 tahun ya, asal Makassar, atau berusia 20 tahun lah, asal Makassar, kemudian sempat kemarin sudah dipanggil untuk ke timnas senior di Piala AFF, tampil sekali sebagai starter dan bikin 1 gol ya kalau tidak salah ya. Penampilan cukup menjanjikan, kemudian bersama dengan PSM juga oke lah. Yang kita harapkan selalu bahwa ini pemain dijaga itu dari semuanya, dijaga artinya bahwa dia dijaga dari sisi bagaimana ego dia sebagai pemain, kemudian dia juga harus mendapatkan pelatih yang bagus untuk bisa meningkatkan skill dia, mendapatkan kepercayaan, dan kemudian diisolasi dari isu-isu yang kadang bisa membuat pemain menjadi tidak bisa bersinar tepat pada waktunya. Kita punya banyak pemain yang ketika berusia 20 itu bagus. Kita punya banyak cerita lah. Kita punya dulu Egy itu kan bagus sekali di usia 20-nya, atau kemudian kita pernah punya banyak sejarah lah dengan pemain-pemain bagus, tapi begitu mereka masuk ke level senior mereka kehilangan touch-nya, mereka kehilangan sentuhannya, dan kemudian mereka bahkan sampai pada titik mereka kehilangan kemampuannya. Nah, jangan sampai ini terjadi kepada Ramadan Sananta, dan ini kita harapkan bisa menjadi starting point untuk mengakhiri setidaknya dahaga akan striker di Indonesia ya. Kita sempat sangat kesulitan untuk striker Indonesia, dan kita berharap dia menjadi salah satu solusi. Kita sempat punya misalnya Ranya Kurniawan, kita punya Bambang Pamungkas, kita punya dengan semua kelebihan yang mereka miliki dan dengan semua kelemahan yang mereka miliki. Tapi sebenarnya kita punya striker. Setelah itu kita sempat agak lost sehingga kita melakukan naturalisasi. Christian Eloko Gonzalez diambil, Irfan Bahdim diambil, dan itu harapannya untuk bisa memperbaiki lini depan. Nah, kita harapkan Ramadan Sananta ini mendapatkan waktu bermain dan mendapatkan kepercayaan dari pelatih. Bahkan kalau bisa mungkin dalam PSM ketika dengan pelatih manajemen, misalnya dia tetap bersama dengan PSM, ketika kontrak dengan pelatih nanti siapapun, dia harus memasukkan klausul misalnya bahwa Ramadan Sananta minimal dalam satu musim harus bermain sekian menit. Apa itu untuk melindungi dia sebagai pemain, karena jangan sampai hilangnya pemain itu bukan tidak melulu karena faktor pemain sendiri, tapi karena faktor dia tidak mendapatkan kesempatan bermain, itu juga bisa menjadi masalah karena kehadiran pemain asing yang banyak, terutama untuk lini depan, lini tengah, lini belakang, membuat potensi lokal kita di depan itu menjadi tergerus. Top skor Liga Indonesia dalam beberapa musim terakhir itu selalu hampir semuanya pemain asing-asing. Kalaupun ada ya tetap ada bau asingnya, meskipun dia naturalisasi Indonesia. Tapi begitu ke timnas kan juga melempem juga kemarin juga kan. Padahal udah didorong-dorong sama warganet tapi juga tidak terlalu maksimal. Nah, artinya bahwa kita harap ada solusi. Kemudian kita selain Ramadan, kita juga ada Marcelino. Kita berharap juga Marcelino bersinar. Saya pikir ini pemain yang luar biasa dan kita berharap dia mendapatkan sentuhan yang betul. Banyak yang berharap dia keluar negeri, tapi kita berharap dia keluar negeri dalam situasi dia matang, jangan kemudian dipaksakan. Khawatirnya dia tidak siap untuk persaingan, karena pemain selevel Arhan pun ketika di Jepang dia tidak langsung mendapatkan posisi utama. Jadi jangan buru-buru memaksakan pemain untuk tampil di luar negeri ketika psikologis dia tidak siap. Matang dulu di dalam, kemudian baru diberikan kesempatan keluar. Tidak usah ngoyo-ngoyo harus ke jauh. Kita ke Asia aja cukup. Menurut saya ke Asia sudah cukup meningkatkan kualitas. Oh, justru bukan ditempa di luar, tapi dimatangkan di dalam dulu baru di. Karena usia dia masih sangat muda. Kalau dia takutnya adalah homesick itu ada loh.
Apalagi kita kan selalu di keluar di Indonesia itu kan lebih banyak guyupnya. Ketemu dengan teman, ketemu dengan keluarga, Kangen kadang masih makanan tidur Indo. sama anak gitu kan. Tidur sama istri, tidur sama ibunya kan. Nah, kalau keluar negeri dibayangin, apa yang bisa dilakukan? Enggak banyak. Jadi kita berharap bahwa ketika psikologis, jadi gini, matang itu adalah psikologis, dia juga matang dan siap untuk bersaing dan siap untuk jauh dari semuanya. Karena di luar negeri itu kan pendapatan tidak tinggi juga. Jadi lebih tinggi pendapatan di Indonesia dibandingkan di luar negeri. Dan itu menurut saya juga kan butuh mental juga. Jangan sampai kemudian psikologis nggak siap, sudahlah nggak pernah main, misalnya nggak pernah main, terus kemudian gajinya sedikit, pasti diledekin di Indonesia. Kalau sudah diledekin, ya berat psikologisnya. Belum kangen kan, belum kemudian rindu gitu kan. Jadi ini juga jadi butuh dimatangkan psikologis dulu, dan saya pikir harus ada waktu. Ramadan kan juga dikaitkan dengan tim Liga 2 Jerman ya, St. Paul juga menurut saya juga oke, tapi matang dulu menurut saya, mungkin 2-1 atau mungkin satu musim depan sambil melihat sejauh mana konsistensinya, baru memang dia bisa dilihat untuk bisa keluar negeri atau tidak. Sama Marcelino juga dilirik oleh klub luar negeri. Selain juga. Marcelino ada lagi mungkin beberapa nama. Sebenarnya ada Ronald Kuate sempat juga disebut, tapi Turki, tapi kan sekarang kemarin juga nggak dipakai juga untuk AFF kan. Jadi mungkin juga Kuate masih belum terlalu matang, tapi mungkin dia akan dipakai untuk SEA Games, mungkin masih dipakai. Selebihnya sempat ada beberapa trial juga di luar negeri, tapi juga tidak terlalu dipantau. Sebenarnya pemain kita main di luar negeri itu bukan hanya 4-5 orang loh, banyak, tapi mereka rata-rata di Eropa Timur, di Bosnia mereka nggak main. terekspos. Tapi nggak terekspos karena memang juga mungkin tidak terpantau atau mereka tidak terlalu tenar. Ada juga yang di Liga Malaysia juga. Jadi saya pikir semua pemain mereka harus bisa mematangkan diri, matang dulu di dalam, baru kemudian mereka bertarung di luar. Jangan kemudian belum siap bertarung di luar, dipaksa untuk keluar, tiba-tiba mereka balik dalam kondisi tidak siap. Apa memang kita juga harus belajar seperti Kamboja mungkin Ya. Bung, yang sekarang perkembangannya kalau boleh saya bilang cukup pesat Bung, dengan ada dia mengikuti program FIFA Forward. Betul Bu? Betul, saya pikir makanya kan nanti ketika umum baru harus melakukan detoksifikasi. Problem kita sepak bola kita apa? Apakah karena jumlah kompetisinya terlalu sedikit Atau memang ya racunnya terlalu banyak mungkin. Terlalu banyak kan, sehingga harus didetok. Nah, bayangin kan Kamboja kemarin viral, bagaimana kompetisi mereka sangat banyak, sangat beragam. Indonesia cuma satu pun sering ditunda. Bayangin, itu pun ada satu yang kemudian dibatalkan karena tidak ada dana. Bayangin, liga tertinggi tidak bisa membiayai hanya cuma satu kompetisi. Nah, itu juga menurut saya menjadi bagian dari evaluasi. Terus kemudian juga kan timnas sempat Sintayong bahkan keceplosan katanya bahwa ini harus kita memberikan gelar juara karena PSSI tidak punya duit. Ya memang gimana mau punya duit ketika kompetisinya cuma satu sumbernya. Kita tahu kenapa UEFA menggelar banyak kompetisi, kenapa FIFA menggelar banyak kompetisi. Kira-kira ujungnya apa? Ujung-ujungnya untuk pembedahan pemain-pemain. Duit. Tetap duit. Duit hak siar, Bu. Piala Dunia antar klub, kemudian UEFA ada Nation League. UEFA Nation League. Itu semuanya apa? Semuanya duit. UEFA mah nggak peduli dengan pembinaan. Dia yang penting duit. Artinya apa? Bahwa dengan duit itu FIFA itu kemudian dia bisa membagikan uang kepada anggotanya untuk kemudian mengembangkan sepak bolanya. N-nya adalah mereka harus cari duit nih karena ini bisnis. Nggak bisa digerakkan tanpa bisnis kalau sudah sepak bola profesional. Tapi kan kemudian dia menyebar uangnya itu ke anggota mereka yang memang secara ini ada bantuan lapangan. Makanya ada istilah pembagian kue itu ya, Bu. Pembagian kue itu. Nah, semakin banyak lahannya akan semakin banyak, semakin tanaman akan semakin banyak bagi hasil yang dibagi. Sehingga anggota juga tidak akan selalu menderita kenapa mereka nurut sama FIFA. Indonesia menurut saya harus melakukan hal itu. Pertama adalah kompetisi ini dihitung value-nya berapa. Satu, yang kedua, satu kompetisi nih Liga 1 nih. Liga 1 berapa value-nya? Oke, saya misalnya PSSI dalam waktu untuk seluruh satu musim PSSI butuh berapa dana? 1 triliun misalnya. Nah, Liga 1 value-nya berapa? PSSI dapat berapa? Nah, kemudian ini butuh dana lagi nih dari sponsor kayak nutup nih. Oke, kita cari dari hak siar paling gampang. Kita gelar Piala Indonesia. Hak siarnya siapa? Value-nya berapa? Oke, kok kurang ya? Oke, kita gelar Community Shield atau Piala Kemerdekaan resmi dengan piala apapun lah gitu, mempertemukan antara juara dari Piala Indonesia bertemu dengan juara dari Liga Indonesia. Satu pertandingan kayak kurang meyakinkan. Oke, runner up sama juara kita ambil yang jadi Super Copa di Spanyol, kemudian juara Liga 1 dengan juara runner up Liga 2 ketemu nih, ada semifinal. Paling nggak ada 4 pertandingan. Kalau perlu dibikin round robin. Yang beli siapa? Pasti mau televisi membeli. Dari situ kan uang berputar. Ketika uang itu berputar dan ini bisa dipakai untuk ini timnas, ini untuk grassroots, ini untuk pengembangan sepak bola wanita, ini untuk pengembangan futsal, ini untuk pengembangan sepak bola pantai. Jadi kan rata, jangan kemudian berhenti di satu titik terus kemudian bilang nggak ada dana. Enggak. Siapa sih nggak mau beli hak siar sepak bola Indonesia? Semua beli. Jadi itu yang paling penting dan itu dilakukan oleh FIFA menurut saya ketika
mereka jual hak siar setahu saya. Piala Dunia itu bukan hanya berhenti di Piala Dunia, tapi juga Piala Dunia U20 mereka jual juga. Piala Dunia wanita itu satu paket. Jadi mau tidak mau pemegang hak siar harus menyiarkan itu dan harus memvaluekan supaya apa? Ini dapat kuenya sama ketika Liga 1, Liga 2 harusnya ketika menjual hak siar itu dengan televisi yang katanya harganya luar biasa dan disiarkan oleh hampir semua platform, dihitung value-nya. Liga 1, oke, saya jual hak siar ini misalnya 5 triliun misalnya. Oke, value-nya Liga 1 adalah 3 triliun. 2 triliun buat siapa? Liga 2. Uangnya dibagi. Persoalan itu nanti disiarkan semua itu enggak penting. Persoalannya adalah bahwa bagaimana kue ini bisa dibagi rata. Tuh. Kalau dijual terpisah, Liga 1 orang pasti mau belinya cuma Liga 1, Bos. Liga 2-nya value-nya menjadi turun. Tapi kalau saya mau jual ini 5 triliun, yang mau beli silahkan, yang mau beli silahkan. Saya mau produksi sendiri, saya mau cari sponsor sendiri, saya punya YouTube sendiri misalnya. Selesai tuh barang kan? Value tinggal dibagi. Tapi kalau jualnya ketengan, ya selesai. Ya ini Liga 2 yang nggak dapat siar. Nah, kalau dengan value yang sekarang Liga 2 sudah diberhentikan, Liga 3 juga sudah diberhentikan, berarti memang sudah tidak ada value-nya atau Ya berarti jualannya nggak benar dong. ya. Kan gini, kalau Liga 3 urusan Asprof. Itu bukan urusan federasi Asprof, karena itu masing-masing Asprof dulu. Tapi Liga 2 ini masuk ke sepak bola profesional. Jadi dia di bawahnya PT Liga Indonesia Baru untuk menggelarnya. Jadi harusnya ngitungnya adalah jual semua satu paket. Jadi satu bundling. Satu banding lah. Kalau nggak orang mikir kan Liga 2 nanti yang cuma hasil siapa? Cuman itu yang disiarin kan? Kan nilainya nggak semua sama, value klubnya nggak sama. Tapi ketika jual bundling, mau tidak mau suka tidak suka harus persoalan nanti Liga 2 itu disiarkan atau tidak itu persoalan lain. Yang penting Liga 2 dapat uangnya. Menurut saya secara manajerial, saya punya misalnya nih ada produk kopi, ada produk misalnya makanan. Orang akan cenderung untuk mau tidak mau dia lebih cenderung beli bundling, kesannya lebih murah dibanding dengan eceran. Tapi kan value-nya sebenarnya tidak terlalu beda jauh. Federasi tidak rugi, LB dapat untung, klub juga dapat dana. Karena kalau dijual pisah, selesai tuh Liga 2 nggak akan ada yang mau beli kalau dijual terpisah. Termasuk juga dengan elemen-elemen pertandingannya, wasit dan segala macamnya pun juga itu sebenarnya sudah termasuk di dalam satu itu. Oh iya, pasti dihitung karena ada pengeluaran kan. Ada pengeluaran, wasit, sebuah perangkat pertandingan, biaya pelaksanaan dan sebagainya. Terutama sempat tahun lalu kan sempat misalnya dia pakai model bubble itu kan juga ditanggung. Bubble kan tapi kan apakah bubble itu bubble murni ditanggung semuanya oleh penyelenggara atau mungkin sebenarnya dipotong dari bagi hasil. Sebenarnya saya tidak suka dengan kata-kata subsidi karena itu bukan subsidi, itu adalah bagi hasil sebagai pemilik saham. Karena kan klub itu kan pemilik saham dari PT Liga Indonesia Baru, jadi juga berhasil untuk pemilik saham. Karena itu menurut saya yang paling adil adalah ketika menjual kompetisi atau menjual hak share liga itu dijual secara bundling supaya apa? Supaya semuanya merasakan enaknya uang hak siar. Karena kalau kita berharap merchandise, apa sih Liga 2 yang mau merchandise dijual? Kita berharap tiket, berapa sih maksimal tiket mau bisa dijual dengan harga berapa kalau untuk penonton-penonton daerah? Terus kemudian, kalau kita mau bicara merchandise, berapa sih merchandise yang bisa dijual? Jersey-nya banyak KW-nya, bukan KW lagi. Jersey udah nggak jelas jersey dari mana. 15.000 kan? Harga tiketnya 50.000, orang udah susah lah gitu. Jadi kalau dibundling hak siar itu kan paling mungkin supaya ada kue yang sama-sama dirasakan, ada kue yang sama-sama dinikmati. Iya, Bung. Menilik dari beberapa elemen pertandingan itu yang sebenarnya ada hal yang menyentil pemikiran saya. Ya. Iya silakan Bung. Wasit-wasit di kita sendiri yang dari kacamata kita mungkin yang belum bisa dibilang sebagai expertise. Wasit-wasit ini sendiri apa memang sudah ada standarisasinya atau memang belum ada Bung? Karena memang dilihat dari berbagai banyaknya keputusan kontroversial, mulai dari offside, mulai dari pelanggaran, mulai dari penalti, sepertinya ini masih ada yang hilang di situ. Betul. Kalau kita bicara soal wasit ada standarisasi, harus ada standarisasi dan standarnya kan jelas. Wasit itu kan ada kitab sucinya yang disebut dengan law of the game. Semua peraturan sama seluruh dunia. Dari mulai ujung dunia manapun ketika mereka di bawah anggota FIFA itu sama. Law of the game-nya sama, peraturan offset itu sama, peraturan kartu kuning itu sama. Yang bedakan adalah keputusan dari wasitnya. Nah, yang menarik menurut saya memang bahwa perlu penambahan jumlah wasit dengan lisensi dari FIFA, itu perlu sekali. Dan kemudian wasit lisensi FIFA itu jangan justru diturunkan pertandingan yang tidak penting, tapi pertandingan yang penting yang kemudian dia mengundang potensi untuk ada bibit-bibit rivalitas sesama klub. Misalnya taruh ketika pertandingan Persib Bandung menghadapi Persija, ini kan jelas potensial. Nah, setidaknya kalau dikirimi wasit, diturunkan wasit dari FIFA, itu orang yang melihat ini loh keputusan dari wasit FIFA. Itu satu. Yang kedua adalah bahwa
ketika memang jadi gini, ada ketidakseimbangan ya, memang agak sulit loh. Klub-klub itu kan untuk mereka yang menjadi pelatih di klub Liga 1, mereka kan harus punya lisensi AFC Pro, bukan cuma AFC, tapi AFC Pro. Dan itu memang tidak mudah. Kalau dan enggak, mahal. dan mahal. Tidak mudah, mahal. Nah, sekarang ketika di level klub bisa diminta itu, kenapa di level wasit tidak bisa diminta untuk itu? Artinya adalah komisi wasit mereka harus bisa mereproduksi atau kemudian bisa menghasilkan wasit-wasit yang berkualitas dengan lisensi FIFA, sehingga wasit yang memimpin Liga 1 itu benar-benar wasit dengan lisensi FIFA. Ya kan? Yeah. Sehingga standarnya sama nih. Jangan pelatihnya disuruh untuk membangun mereka kemampuan mereka. Tapi satu sisi wasitnya tidak diiringi dengan kemampuan wasit yang sama. Jadi akhirnya hopeless. Buat apa saya kursus tinggi-tinggi? Buat apa saya melatih pemain capek-capek tapi kadang kalah dengan hal-hal yang non teknis? Kan tidak sama jatuhnya. Yeah. Nah, menurut saya itu juga perlu dilakukan. Jadi federasi juga punya target. Saya tahun ini pengen ada wasit FIFA sekian. Selama kepengurusan periode saya pengen 5 tahun, saya pengen ada 10 tambahan wasit FIFA. At least kalau 10 kan lumayan, satu. Kemudian penempatan wasit-wasit juga, yaitu kalau pertandingan besar, tempatkanlah wasit dengan kualitas yang bagus. Karena kitab sucinya sama kok, mau wasit Inggris, mau wasit Indonesia, Thailand, Vietnam, Kamboja, sama. Sebenarnya di Indonesia sendiri kursus kepelatihan wasit itu sudah ada? Bukan kepelatihan wasit. Kalau Indonesia itu penyegaran sistemnya. Sebenarnya ada setiap akhir musim menjelang musim penyegaran. Kalau lisensi kan semuanya dari FIFA. Nah, memang sempat ada kendala bahwa kadang wasit kita kalau mereka ikut ujian FIFA misalnya, terus mereka tahu bahwa mereka dipimpin oleh FIFA, dipantau oleh FIFA, kadang mereka menjadi grogi, jadi banyak kesalahan. Kadang kemudian juga faktor bahasa juga. Nah, tapi kan ada juga wasit yang kemarin sempat rame ketika Tarik Al-Katiri menjadi wasit keempat. Kemudian kan ramai di media sosial, ini wasit FIFA dipakai FC kok dipakai untuk di Piala AFF kok malah nggak dipakai untuk di Liga 1 misalnya. Kan jangan sampai ada gimmick-gimmick seperti itu. Sudahlah, wasit itu tidak mudah, juga tidak murah, tapi kemudian tidak didaya gunakan di sini. Kan sama ketika pelatih dengan biaya mahal tapi tidak dipakai di sini, atau kemudian ilmu yang menjadi sia-sia di sini, kan juga kasihan. Kasihan pelatihnya udah biaya mahal, kasihan kepada kualitas sepak bola Indonesia karena ditentukan oleh hasil yang non teknis. Itu juga sangat penting. Di luar memang ada kemampuan, tapi juga ada non kemampuan. Entah itu ada atensi khusus dari pihak khusus, entah itu tuan rumah misalnya, atau kemudian kondisi supporter yang tidak memadai sehingga dia harus ada atensi sendiri ya. At least di luar itulah, tapi minimal kitab sucinya sama, kemudian modalnya sama, jadi harapannya keputusan yang diambil juga sama. Oke Bu, jawab cepat Bu. Ya. Juara Piala AFF atau 4 besar Piala Asia? Juara AFF, saya kecil dulu. Stay in apa stay out Bu? Untuk sekarang stay in. Oke. Untuk sekarang. Erick Thohir atau Lanyala Bu? Ini politis ini. Saya sendiri nyalon deh. Aku dukung Bung Maruf aja kalau kayak gitu. Sendiri nyalon deh. Kalau gitu gue dukung Bung Maruf aja kalau kayak gitu. Oke Sobat Nitara, ya seru banget obrolan kita sama Bung Maruf. Sangat bernilai dan sangat banyak hal yang bisa kita ambil lah untuk sepak bolaan kita. Sekian obrolan dari saya. Jangan lupa tonton terus tayangan ini, like, komen, dan subscribe juga. Jangan lupa. Sekian dari saya Kiki, Bung Maruf. Sampai jumpa. Terima kasih.